Goes to Mekah dan Madinah. Selok kita hari ini spesial banget. Selain ini tempatnya ternyata dekat rumah gua. Mak, mau kesini mak? Oh, ini ownernya? Bismillah. Bukan dong. Oke. Waalaikumsalam. Level. Kita mau umroh. Insya Allah. Tanggal berapa sih yang ini? Insya Allah Desember. Tanggal Insya Allah 23. Tanggal 23 Desember. Bagaimana sih tahun baru di sana? Iya. Ada nggak sih tahun baruan? Jadi kalau mau umroh bareng kita nanti bulan Desember. Gimana caranya? Ini hubungin aja nih. Bisa dia masuk ke Instagram juga. Dan jangan lupa kalau mau Desember bareng kita. Iya, langsung aja daftar ini. Awina. Ya. Kita akan ngapain aja, Kang? Kita mudah-mudahan cari yang unik-unik. Selalu kita kita cari kulineran yang unik-unik di Mekah ataupun di Madinah. Goes to Mekah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita di pagi menjelang siang hari ini, sehingga kita bisa bertemu di Masjid Utsman Ibn Affan, masjid yang penuh berkah ini untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, melanjutkan pembahasan kitab kecil yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Thaifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Alhamdulillah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya metode yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mereka mengambil metode itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mempraktekannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga wajar Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan metode inilah metode yang akan menyelamatkan kita dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kita dari penyimpangan di dunia dan ancaman azab neraka di akhirat nanti. Inilah metode atau manhaj, ya. Manhaj artinya adalah at-tariqul masluk, jalan yang ditempuh, cara beragama,
Inilah metode yang diungkapkan di dalam Al-Quran sebagai sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman, yang barang siapa menyelisihinya, maka dia akan terjerumus ke dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masir. Barang siapa yang menentang Rasul, menentang petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah jelas petunjuk itu di hadapannya, dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yakni mengikuti selain manhaj para sahabat, karena kaum mukminin yang pertama yang ada ketika turunnya ayat ini adalah jelas mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan dia mengikuti selain jalan atau manhaj para sahabat, maka kami akan nuwallihi ma tawalla, akan memalingkan dia ke arah kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pemahaman agama ini sangat besar pengaruhnya dalam menentukan arah kecenderungan agama seseorang. Ya, beda antara seseorang yang kita dekati, misalnya kita dakwai, kita ajak, dalam keadaan dia belum kenal apa-apa, apalagi orang yang merasa dirinya kurang, apalagi orang-orang yang mengetahui masa lalunya buruk, dia ingin memperbaiki diri. Orang yang seperti ini cenderung akan mudah kita untuk mengajaknya. Ya, kalau mungkin dia agak menentang sedikit, kita sebutkan ancaman bagi orang-orang yang menentang. Kita sebutkan janji Allah bagi orang-orang yang mudah tunduk kepada kebenaran. Insya Allah dia akan mudah menerima. Tapi ada orang-orang yang ketika kita ajak dengan dalil, bahkan kita menukilkan pernyataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dia berpaling. Karena dia merasa dirinya memegang satu amalan besar yang dia anggap bahkan lebih daripada apa yang kita lakukan. Ya, kita tahu ketika kita mendakwai orang, tipe-tipe manusia seperti ini ada. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang model-model orang yang kita dakwai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Allah, dakwailah manusia ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara hikmah, yakni dengan cara menyampaikan kebenaran, menyampaikan dalil. Ini golongan manusia yang paling mudah didakwai. Dia memang mencari kebenaran, dia mencintai dalil. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, dia bersemangat langsung ingin mempraktekannya. Ini golongan yang paling mudah kita dakwai. Wal mau'izatil hasanah, ada golongan yang kedua, perlu didakwai dengan nasihat yang baik. Ya, ini kata para ulama maksudnya dengan targhib dan tarhib. Disebutkan janji dan ancaman. Dia menentang, tapi bukan karena tidak mau menerima kebenaran. Ada kerancuan dalam pemahamannya yang perlu diluruskan, perlu ditegur dengan menyebutkan janji dan ancaman Allah supaya dia segera berubah. Ini juga masih cenderung lebih mudah dalam kita dakwai, meskipun tidak semudah yang golongan pertama. Ada golongan yang ketiga yang dia merasa dirinya punya ilmu, dia merasa dirinya di atas kebenaran,
Dia merasa dirinya sedang melakukan amalan yang besar, padahal dia jahil. Orang seperti ini yang perlu kita hadapi dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini pun juga kita diperintahkan mendebat mereka dengan cara yang baik, bersabar. Tidak boleh bersikap keras kepada mereka. Tetap kita layani dengan cara yang baik. Artinya di sini, jamaah sekalian rahimakumullah, berdakwah dan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah jalan yang indah, tetapi tidak semua orang mudah menerimanya. Kan setelah kita belajar manhaj salaf, kita belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita belajar tauhid. Masalah-masalah iman, masalah-masalah akidah, ini perkara yang sangat mudah diterima akal sehat manusia, apalagi fitrah di atas, fitrah di dalam hati manusia. Mudah diterima. Sangat masuk akal. Contoh masalah tauhid. Ya, kenapa kita harus hanya bersandar kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, hanya takut dan berharap kepada Allah? Menjadikan kecintaan kita kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kita kepada makhluk. Karena wajar. Yang paling banyak kebaikannya bahkan tidak terputus limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Karena dia satu-satunya yang menciptakan kita. Satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita. Satu-satunya yang mengatur alam semesta beserta isinya. Satu-satunya yang maha kaya, maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Satu-satunya yang memiliki semua perbendaharaan langit-langit dan bumi. Maka tidak mungkin kita minta kepada makhluk yang tidak memiliki semua itu. Buat apa kita meminta kepada makhluk yang miskin sama dengan kita, lemah sama dengan kita, kekurangan dan butuh sama dengan kita? Kan tidak wajar. Harusnya kita minta kepada yang maha kaya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha perkasa, apalagi dia maha pengasih, maha pemurah, maha sempurna kebaikan-kebaikannya. Ini kan masuk akal. Tapi ternyata orang yang menyimpang dalam masalah tauhid, yang demikian masuk akalnya, ya, sampai-sampai kita tahu ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa may yarghab an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan tidaklah membenci atau berpaling dari agama Nabi Ibrahim, agama tauhid, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sangat tidak masuk akal perbuatan syirik. Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan, orang yang berbuat syirik banyak atau sedikit? Banyak, Masya Allah. Ini sekaligus menjadikan kita bersyukur. Hati kita dimudahkan untuk menerima tauhid. Banyak orang-orang yang fitrahnya sudah dipalingkan. Padahal Allah menciptakan kita semua di atas fitrah tauhid. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Semuanya lurus kepada tauhid, keyakinannya. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari fitrah agama yang lurus ini. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu berdoa di dalam Al-Quran menyebutkan pengaruhnya berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Sudah tidak masuk akal, sangat bodoh orang yang melakukannya. Ternyata banyak juga yang terjerumus. Seperti ini. Ya, kondisi manusia dalam menerima dakwah. Tentu saja, jamaah sekalian rahimakumullah, yang mempengaruhi semua ini setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya jelas semua asalnya adalah taufik dari Allah. Karena karunia Allah hidayah itu
tidak bisa kita perhitungkan dengan akal. Yakni orang yang paling banyak berbuat untuk Islam, yang paling banyak berjasa terhadap Islam, dialah yang paling banyak mendapatkan hidayah. Belum tentu. Ada orang-orang yang dulu mungkin memperjuangkan Islam, semangat berislam, tapi sampai sekarang pemahamannya masih pemahaman Khawarij, memberontak kepada pemerintah. Sampai sekarang dia masih menganggap mengkafirkan pemerintah itu adalah kebaikan besar dalam Islam. Tersesat. Sementara kita yang merasa diri kita tidak punya kebaikan apa-apa terhadap Islam, justru kita banyak melanggar. Sekarang pun sudah dapat hidayah Islam, hidayah sunnah, masih sering kita lalai. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengasihani kita, mengampuni kekurangan-kekurangan kita, tetap kita masih diberi semangat untuk mau belajar agama, berpegang teguh dengan manhaj salaf, untuk mau belajar akidah, mau menghadiri majelis ilmu. Masya Allah, ini nikmat yang besar. Yang jelas tadi intinya setelah taufik dari Allah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan hidayah ini, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha memiliki karunia yang agung. Coba antum dengarkan ayat ini, apakah tidak merasa kita bahwa kita dipilih? Kita dipilih dengan segala kekurangan kita, yang seharusnya kita merasa malu. Kita sudah dipilih tapi kita kurang menghargai pilihan tersebut. Yang jelas, ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada siapa yang dikehendakinya, sebab yang mempengaruhi kemudahan seseorang menerima dakwah, kemudahan seseorang mengikuti jalan ahlu sunnah wal jamaah adalah dengan sebab dia memahami agama ini dari pemahaman dasarnya atau dari manhajnya, metode pemahaman dasarnya. Metode pemahaman dasar. Orang yang sudah mengetahui, misalnya keharusan mengikuti dalil, dia akan selalu bertanya tentang urusan agama. Apa dalilnya? Kebiasaan. Dan ini benar, ini baik. Mana nukilan para sahabat tentang permasalahan ini? Apa hadis sahih yang mendukungnya? Sampai pun itu pendapat ulama, kita akan selalu tanyakan hal ini, iya kan? Karena metode beragama yang sudah kita dibentuk dari awal seperti yang diterangkan juga di dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah ini adalah tidak boleh berfanatik. Seperti ucapan Imam Malik rahimahullah taala, "Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya dan ditinggalkan. Kalau benar diambil, kalau tidak ada dalil ditinggalkan. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil semua ucapannya karena ucapannya adalah semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini metode beragama kita. Kita dengarkan tentang masalah-masalah akidah dibahas, kita akan bertanya, mana nukilan keterangan dari ulama salaf tentang masalah tersebut? Jadi maksudnya dengan kita membenarkan metode kita dalam beragama, ini akan banyak membantu kita dengan izin Allah untuk selalu terbimbing dalam setiap permasalahan agama yang kita dengarkan, yang kita baca. Dengan izin Allah selalu ada seleksi dalam pikiran kita, kita akan menyaring. Oh, ini yang sesuai dengan manhaj salaf, ini yang benar. Oh, ini ada dalilnya, ini yang saya ikuti. Ini yang tidak benar. Kita tahu sekarang masih saja ada orang-orang yang misalnya menyerukan belajar agama dengan fanatik. Contoh fanatik mazhab misalnya.
Padahal perkara ini kan sudah kita dari awal-awal kita ikuti kajian sunnah, kita sudah bahas, sudah dituntaskan. Kita dulu masih awal-awal aja kita baca kitab terjemahan sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Masya Allah, di muqaddimah dinukil pernyataan Imam Abu Hanifah, tidak boleh fanatik. Idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Jika sebuah hadis sahih maka itulah pendapatku. Pernyataan Imam Malik yang tadi kita sudah bacakan juga salah satunya. Pernyataan Imam Syafi'i, kullu haditsin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa qauli wa illam tasma'uhu minni. Semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pendapatku meskipun kamu tidak pernah dengar dariku. Pernyataan Imam Ahmad. Ini metode kita beragama. Sekarang ada orang-orang yang menyerukan kembali kepada madhab, sementara ini asalnya mungkin tidak salah, tapi menyeru untuk fanatik. Ketika ada pendapat dari seorang ulama, tabi'in atau siapa, mereka mengatakan ini tabi'in yang mulia, kedudukannya seperti ini, kedudukannya seperti ini. Tidak mungkin dia bicara tanpa dalil. Dari mana pernyataan seperti ini? Kalau seandainya kita mengatakan semua ulama besar tidak mungkin bicara kalau tanpa dalil, tidak mungkin bicara sembarang, berarti pendapat ulama benar semua. Jadi kalau begitu siapa yang akan kita kuatkan sementara pendapat ini satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak? Tidak perlu lagi kita akan merujuk kepada dalil. Berarti tidak perlu diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa petunjuk untuk menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Ini kan dasar pemahaman agama yang paling dasar, yang sangat kita pelajari sejak awal-awal kita mengenal kajian. Ya, ini sekarang orang belajar fikih dari madhab boleh-boleh saja. Baca buku-buku dari madhab Syafi'i misalnya, apalagi kita di Indonesia. Tetapi tetap ada penekanan yang mengajarkan, menyampaikan ini ada dalilnya, ini tidak ada dalilnya. Oh ternyata ada madhab lain, yang madhab ahlu sunnah juga, yang menyelisihinya membawakan dalil seperti ini, berarti kita kuatkan pendapat lain. Kan seperti ini yang kita pelajari agama kita. Dan tetap kita katakan, yang paling baik belajar agama itu adalah langsung dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari ayat-ayat Al-Quran. Sekarang siapa metode beragama, metode belajar agama, metode menuntut ilmu yang terbaik yang ada di umat ini? Bukankah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain? Setelah itu para tabi'in, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Para sahabat dulu belajar agama dari siapa? Kan ayat Al-Quran dibacakan. Hadis-hadis Rasulullah SAW langsung diterangkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka direkomendasikan di dalam Al-Quran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian wahai para sahabat menjadi kufur, kekufuran jauh dari kalian? Ya, dikarenakan di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil selalu mereka baca dan pelajari, ini yang menguatkan iman mereka. Ini yang meneguhkan hati mereka. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di sini yang perlu kita yakini, dalil itu ada keberkahannya waktu kita baca. Al-Quran ini, ayat-ayat Allah, itu Allah sifati, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Quran adalah petunjuk. Hadis-hadis Rasulullah SAW adalah sebaik-baik petunjuk. Maka berbeda pengaruhnya terhadap penguatan hati kita di atas agama ini. Pengaruhnya dalam menyempurnakan iman kita, meneguhkan akidah kita. Sewaktu kita sering dengarkan Al-Quran dibaca, diterangkan maknanya dengan pernyataan, nukilan dari pernyataan para sahabat, hadis-hadis Rasulullah SAW dibaca. Beda dengan kalau kita mendengarkan ucapan manusia biasa dari segi pengaruhnya. Para sahabat menjadi generasi terbaik umat ini karena yang mereka dengarkan selalu hadis-hadis Rasulullah SAW dibaca. Ayat-ayat Al-Quran turun langsung dijelaskan maknanya oleh Rasulullah SAW.
Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah sesungguhnya aku ini diturunkan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisalnya di sini maksudnya? Sunnah yang menjelaskan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak diturunkan cuma lafadznya saja, tapi juga dijelaskan maknanya oleh Rasulullah SAW. Dan ini yang menjadi sebab kuatnya keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Orang-orang kafir ketika bertanya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Rasulullah SAW sekaligus? Kenapa harus turunnya sedikit-sedikit berangsur-angsur? Allah berfirman, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah wahai Rasulullah, supaya kami jadikan ini sebagai sebab meneguhkan hatimu. Al-Quran turunnya perlahan-lahan sesuai dengan kejadian yang terjadi, dengan sebab asbabun nuzulnya. Turun diterangkan lagi, para sahabat mendengarkannya, tambah lagi iman mereka. Diturunkan lagi berikutnya, bertambah lagi iman mereka. Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan jika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Subhanallah, yang bisa memberikan pengaruh seperti ini hanyalah dalil Al-Quran dan Sunnah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menjadi sebab semakin banyak kita dengar, semakin banyak kita kaji, semakin sering diulang-ulang untuk membersihkan kotoran penyakit hati kita, sehingga memudahkan tumbuhnya iman di hati kita. Ini hanyalah dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalaupun pernyataan dari manusia, misalnya para ulama, kita butuhkan karena menjelaskan dalil. Bukan pernyataan itu berdiri sendiri. Karena menjelaskan makna dalil. Kan sudah pernah kita baca berkali-kali sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Sesungguhnya permisalan, perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku adalah seperti perumpamaan hujan. Hujan yang baik, hujan yang menyuburkan, yang diturunkan di muka bumi. Sekarang permasalahan kita yang terbesar adalah ikhlas dalam beramal. Kita tahu ini pernyataan para ulama adalah amalan yang paling berat. Khusyuk dalam sholat. Merasakan manisnya iman sehingga kita merasakan nikmatnya ibadah. Menumbuhkan cinta, takut dan berharap kepada Allah, tawakal, ridho kepada Allah sebagai Rabb. Ini semua masalah yang berhubungan dengan amalan hati. Ya, kita belajar, kita perlu tumbuhkan ini. Karena inilah makna ilmu yang bermanfaat yang dipuji di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Sekarang bagaimana kita tumbuhkan ilmu yang kita tumbuhkan kebaikan-kebaikan seperti ini? Kalau bukan dengan mengambilnya dari sumber yang dijamin tadi, ketika turun dan menyentuh hati kita itu seperti hujan yang diturunkan di muka bumi yang akan kemudian menyuburkan tanah tersebut, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada yang fungsinya selain ini, selain dari apa kata Rasulullah tadi dalam hadis tadi, minal huda wal ilmi, petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku. Jadi kita membaca hadis, membaca ayat Al-Quran ini bukan sekedar kita membaca. Ya, di samping jelas kita mengambil faedah dari memahami maknanya yang indah, tapi membaca lafadznya sendiri, sering mendengarkannya sendiri, ini sudah merupakan kebaikan besar. Makanya selalu kita tekankan, ya, ambillah pelajaran sebaik-baik pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Selalu saya jelaskan di kajian dan kita juga sering dengar. Dulu para ulama salaf baca biografinya.
ketika mereka mengadakan majelis ilmu, apa yang mereka dengar? Dari awal kajian sampai akhir, yang dibacakan hanya haddatsana fulan, akhbarana fulan, qala an fulan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepadaku fulan si fulan, rawi-rawi hadis dibaca, kemudian sahabat Rasulullah SAW bersabda, dibacakan hadisnya. Hampir tidak ada penjelasan. Di zaman dahulu begitu caranya orang belajar. Sedikit penjelasan, tapi berkahnya banyak. Karena dalil terus yang dibaca. Sementara kita sekarang banyak penjelasan, dalil kurang, berkahnya sedikit. Karena kita merasa lebih tertarik dengan penjelasan daripada baca dalilnya. Ini kebalikan orang di akhir zaman sekarang. Kalau dengar pengajian sukanya yang banyak penjelasan, banyak cerita. Ya, cerita-cerita yang kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak benar. Begitu dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadis, apalagi dengan bahasa Arab, dia merasa bosan. Ini metode belajar seperti ini tidak akan membuahkan hasil yang maksimal karena tidak sesuai dengan metode para sahabat. Kan sudah kita bahas berkali-kali. Menuntut ilmu ini ibadah. Di samping kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, juga harus benar caranya. Harus ada ittiba dalam menuntut ilmu. Sampai yang pernah juga saya nukilkan pernyataan dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, imam besar yang sezaman dengan Imam Bukhari, dan disebut-sebut mereka dalam ilmu kurang lebih setingkat. Dia pernah mengatakan, waktu dibawakan kepada beliau buku-buku yang ditulis oleh seorang tokoh ahlul bid'ah, Haris Al-Muhasibi, yang dikatakan buku-bukunya ini banyak mengandung hikmah karena dia banyak buat syair, perumpamaan-perumpamaan Arab. Ya, ini bahasa-bahasa yang waktu itu bahasa-bahasa yang fasih, tapi jarang, tidak ada dalilnya. Orang mengatakan ini banyak hikmah, orang awam banyak tertarik. Ya, ternyata tidak ada ayat Al-Quran, tidak ada hadis. Apa kata beliau? Man lam yakun lahu fi kitabillahi ibrah, falaisat lahu fi hadil asya ibrah. Barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa mengambil ibrah, nasihat dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, maka buku-buku seperti ini tidak akan bisa menjadi pelajaran baginya. Orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, ucapan siapapun tidak ada yang bisa menjadi nasihat bagi dirinya. Jangan kita menganggap waktu kita mendengarkan satu ucapan kita kayak seolah-olah tersentuh. Ya, kita menganggap ini hidayah dari Allah. Saya mendengarkan ucapan ini tersentuh hatiku. Sekarang lihat hasilnya setelah antum selesai dengarkan ucapan tersebut. Apakah ada yang berbekas? Rata-rata keluar dari pintu masjid sudah hilang kembali. Karena yang menyentuh hatinya sesuatu yang bukan dijadikan sesuai dengan hatinya. Apakah ada yang lebih sesuai dan cocok dengan hati kita dibandingkan dengan firman Allah? Dia yang menciptakan hati, dia juga yang menurunkan firman-Nya. Yang firman-Nya ini adalah satu-satunya yang merupakan apa? Syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati manusia. Jadi ini yang kita harus pegang sebagai prinsip kita dalam beragama. Ya, waktu kita sedang futur, betul kita datang ke orang untuk minta nasihat. Benar. Tapi nasihat tersebut harusnya yang disampaikan adalah nasihat dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga kalau seandainya kita bisa langsung membaca Al-Quran untuk menjadi nasihat bagi kita, maka ini lebih bagus daripada kita dengar ucapan siapapun. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jadi maksudnya di sini, ya, pemahaman agama, pemahaman dasar agama yang kita kaji dari kitab-kitab seperti ini yang akan banyak memudahkan kita untuk bisa menerima, mudah menerima dan mengamalkan agama setelah itu. Kita bisa bersikap benar. Kita bisa selalu berpegang dengan dalil.
Dan sudah kita nukilkan berkali-kali pernyataan Ibnu Taimiyah. Orang yang selalu berpegang dengan dalil, artinya dia selalu mengikuti rambu untuk selamat di perjalanannya. Kata beliau, man faraqad dalil dhallas sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil, jalannya pasti akan tersesat. Ya, oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus ingat dan yakin ya, semakin masa itu jauh dari sunnah, keburukan semakin banyak, kebenaran semakin sedikit. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kullama kana al-ahdu lis-sunnati aqraba kana as-shawabu aglaba. Semakin satu masa itu dekat dengan sunnah, dekat dengan zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kebenaran semakin dominan. Sebaliknya berarti semakin jauh, kebenaran semakin kecil. Jadi jangan kita berharap majelis ilmu yang benar di akhir zaman itu banyak. Tidak, sedikit. Justru yang banyak di akhir zaman itu rata-rata yang aneh-aneh, yang menyimpang. Bayangkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di beberapa kitab beliau sampai menyebutkan kaidah yang tentu diambil dari hadis yang sahih seperti hadis-hadis yang sudah kita baca di antaranya kemarin yang menyebutkan tentang orang-orang yang asing ghuraba, ya kan? Asing karena berpegang teguh dengan sunnah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di antaranya di kitab Al-Fawaid, ada juga di kitab Ighathatul Lahfan, tafarrudul abdi fi tariqi talabihi dalilun ala sidqi talab. Ketika seorang hamba itu sendirian dalam mencari sesuatu dalam urusan agama, kesendiriannya ini menunjukkan, merupakan dalil bahwa apa yang dicarinya itu benar. Maksudnya apa kata beliau? Ketika antum mengerjakan sesuatu, sedikit yang ikut, insya Allah itu berarti benar. Tapi kalau antum mengerjakan sesuatu, banyak yang ikut, ini tanda-tanda sesat, menyimpang. Kenapa? Kebenaran di akhir zaman semakin sedikit. Ya, jadi jangan, ya tentu saja bukan berarti sudah kita terangkan berkali-kali kita menghalangi orang untuk ramai menghadiri pengajian. Tidak. Bukan kita tidak mensyukuri ketika kita melihat Masya Allah kajian yang diadakan oleh para ulama kita, kayak di Masjid Istiqlal misalnya, atau di tempat-tempat yang besar, di Masjid Al-Barakah banyak yang menghadirinya. Masya Allah, kita bergembira, kaum muslimin mau mendengarkan ceramah-ceramah dari para ulama ahlus sunnah, ya, hafidhahumullah ta'ala. Tetapi tetap yang namanya kebenaran di akhir zaman itu sedikit, yang meminatinya sedikit. Sampai mungkin saya pernah jelaskan di kajian kita yang lalu, hadis tentang ghuraba ini pernah ditulis tentang maknanya secara luas oleh Imam Al-Ajurri dalam kitab beliau judulnya Al-Ghuraba'u Minal Mu'minin. Orang-orang yang asing di kalangan kaum mukminin. Beliau menyebutkan keterasingan ini bukan hanya bersifat umum saja. Dalam artian, di antara kaum muslimin yang berpegang teguh dengan sunnah orangnya asing. Ini betul, makna secara umum kan? Tapi juga untuk kelompok-kelompok yang lebih spesifik. Contoh, di antara para ulama, orang-orang yang perhatian terhadap dalil, selalu merujuk kepada pemahaman salaf, orang-orang yang tidak fanatik, mereka juga asing. Padahal di antara ulama. Ya, di antara penuntut ilmu yang seleranya selera dalil, selalu ingin menukilan para sahabat, setiap permasalahan dia tanyakan dengan dalil, ini juga asing. Semua asing. Ya, di kalangan orang yang sholat, melaksanakan sholat, sama-sama rajin kelihatannya ke masjid, yang selalu ingin melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah, rinci menanyakan tentang gerakan-gerakan sholatnya, apa dalilnya, ini juga asing. Jadi di setiap kelompok juga ada orang-orang yang ghuraba menurut penjelasan beliau. Jadi keterasingan sunnah ini benar-benar ada di semua kalangan. Ya, makanya kan saya pernah jelaskan juga tentang pernyataan Imam Bukhari. Ya, kalau kita masih ingat, Imam Bukhari pernah menyatakan ahlus sunnah sangat sedikit jumlahnya. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas.
bersabarlah wahai ahlu sunnah, kalian jumlahnya paling sedikit. Sebenarnya pernyataan ini sepintas tidak ada yang aneh. Memang ahlu sunnah sedikit setiap semakin jauh zaman. Tapi yang perlu disoroti di sini, Imam Bukhari mengucapkan ini di masa beliau yang merupakan masa keemasan periwayatan hadis, abad ketiga Hijriah. Ketika itu, majelis hadis para ulama dihadiri ribuan orang. Apalagi sekelas Imam Bukhari, yang ketika beliau mengadakan majelis, orang berlomba-lomba lari datang. Ribuan orang. Sebagian majelis di zaman tersebut, ya, disebutkan di dalam kisah dalam Syiar A'lam Nubala, seorang khalifah pernah melewati sebuah majelis, dia menyuruh pengawalnya untuk menghitung, mereka tidak bisa menghitung jumlah yang hadir. Ya, apalagi zaman dahulu kan terbatas, ya. Ya, ini artinya ribuan banyak yang hadir. Imam Bukhari mengatakan, kalian paling sedikit jumlahnya, padahal di hadapannya ribuan orang. Apa maksudnya beliau? Maksudnya kira-kira apa? Maksudnya yang benar-benar menjadi ahlu sunnah, yang sungguh-sungguh belajar sunnah, yang sungguh-sungguh berpegang teguh dengan sunnah, yang selalu merujuk kepada sunnah dalam setiap permasalahan agamanya, yang selalu mencintai dalil, mendahulukan dalil. Di antara semua yang banyak ini hanya sedikit. Itu maksud Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi beragama kita harus bawa kepada pengertian seperti ini kalau kita ingin dikatakan termasuk orang-orang yang walladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dengan kebaikan. Cuman inilah orang yang selamat di akhir zaman. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam, orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, termasuk menuntut ilmu. Ini bahkan jalan yang besar, jalan Allah yang termasuk yang paling besar. Jadi menuntut ilmu artinya bukan sekedar kita datang ke majelis ilmu, kita mengadakan pengajian. Orang awam juga bikin pengajian. Tapi bagaimana pengajiannya, bagaimana kualitasnya, apa yang dikaji? Bagaimana kita berusaha sedekat mungkin mengikuti cara mereka dalam menuntut ilmu, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ini yang seharusnya kita perhatikan agar faedah ilmu, manfaat ilmu yang mereka dapatkan kita bisa juga dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah ini selalu kita ingatkan, ya, supaya dalam menuntut ilmu ini kita senantiasa memperbaiki diri, mengoreksi diri, karena manfaat ilmu yang kita pelajari, ya saat ini buku-buku yang kita baca, kitab-kitab yang kita kaji kan rata-rata menukil dalil. Ya, kalau kita merujuk kepada kita para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dibawakan Al-Quran, dibawakan hadis, tafsir dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, hadis juga dinukilkan keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tetapi setelah itu kita merasakan faedah tidak begitu besar, tidak seperti yang mereka miliki. Berarti di sini ada hal-hal yang perlu kita benahi. Mungkin niat kita yang kurang ikhlas. Kalau niat kita sudah ikhlas, berarti metode kita, kegemaran kita dalam belajar agama itu karena apa? Apakah karena mencari dalil atau karena ingin sekedar penjelasan yang menyenangkan kita? Kan sekarang ada orang beragama tujuannya untuk mencari dukungan bagi pemahamannya. Sehingga kalau ada kajian yang selalu mengkritik, menyalahkan, ini kajian yang paling dibenci. Karena sedikit-sedikit menyalahkan dan mengkritik. Tapi kalau ada kajian yang mengatakan, oh itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Semua serba boleh. Masya Allah, ini yang paling banyak diikuti dan disukai. Yang seperti ini kan kita tahu bukan seperti apa yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengadakan majelis ilmu. Tapi barakallahu fikum, sekarang kita lanjutkan sedikit ya pembahasan yang masih berhubungan dengan
penjelasan secara umum Minhajul Firqatin Najiyah, metode beragama golongan yang selamat, sampai kita di poin yang ke-10 ya. Baik. Asyiran yang ke-10. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullahu taala, Al-firqatun najiyatu tad'ul muslimina an yakunu minal mutamassikina bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi hatta yuktaba lahumun nasru wa hatta yadkhulul jannata bi fadlillahi wa syafaati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang selamat, mereka selalu mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berpegang teguh dengan sunnah artinya diwujudkan dalam bentuk semangat mempelajarinya, semangat memahaminya, kemudian mengamalkannya. Kemudian selalu istiqomah dalam semangat ini dalam semua keadaan. Itu artinya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama dulu belajar sunnah itu dalam kondisi apapun. Ketika ada fitnah tetap mereka belajar. Karena fitnah kita butuh taufik dari Allah untuk menghadapinya. Ketika orang-orang sibuk dengan perbuatan mereka yang mereka atasnamakan amar ma'ruf nahi munkar atau jihad dan seterusnya, yang kemudian mereka lakukan dengan hal-hal yang ternyata menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya, Ahlus Sunnah tetap belajar. Mereka tidak pernah meninggalkan majelis ilmu. Ya, ketika orang sibuk dengan urusan masing-masing, mereka tetap dengan mengadakan majelis ilmu, mengkaji ilmu agama. Juga mengikuti sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah menurunkan pertolongannya kepada mereka. Nah, inilah permasalahannya. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, kita harus mengusahakan sebabnya. Ya, karena Allah menunaikan janji jika syarat atau sebab janji tersebut dipenuhi oleh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong, balasan dari jenis perbuatan sendiri, dan akan meneguhkan kedudukanmu. Apa artinya menolong Allah? Apakah Allah itu lemah perlu ditolong? Jawabannya bukan itu. Atau diartikan menolong agama Allah. Apakah agama ini tidak ada yang jaga? Allah yang menjaganya, tidak perlu kita menolongnya. Jadi arti menolong Allah atau menolong agama Allah itu adalah berpegang teguh dengannya. Karena itu yang akan menjadikan kita ditolong oleh Allah. Agama ini sudah pasti dijaga oleh Allah. Kita yang belum tentu dijaga, iya kan? Caranya supaya kita terjaga adalah kita berpegang teguh dengan sesuatu yang dijaga, maka kita ikut terjaga. Di dalam tafsir Adwaul Bayan oleh Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan ayat tadi tentang menolong agama Allah, ya, atau ayat yang semakna di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz." Sungguh-sungguh Allah pasti menolong orang yang menolongnya, menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah taala menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Wa ma'lumun anna nasrallahi innama huwa bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtina binawahihi." Dan sudah diketahui
yang namanya menolong Allah atau menolong agama Allah hanyalah dilakukan dengan mengikuti syariatnya, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan pertolongan Allah adalah orang yang paling berpegang teguh dengan agamanya. Berarti dalam pengertian ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena mereka yang paling setia belajar akidah, belajar tentang ibadah sesuai dengan sunnah. Mereka yang paling banyak menukil ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, makanya kenapa para ulama mengartikan At-Ta'ifatul Mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah adalah Ahlul Hadis. Yang nanti kita akan baca pernyataan dari Imam Bukhari, Imam Ahmad, guru beliau Imam Ali Ibnul Madini, Imam Ibnul Mubarak, semua mengartikan golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah adalah Ahlul Hadis. Orang-orang yang setia mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, belajar, mengkaji agama, mengadakan kajian-kajian rutin, bahkan kita juga menghadiri daurah-daurah dari para ustadz kita, apalagi para ulama yang datang dari Arab Saudi ataupun dari yang lainnya. Ini semua adalah wujud kepedulian kita terhadap umat ini, supaya dengan sebab syarat turunnya pertolongan Allah kita penuhi, sehingga memudahkan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya terhadap umat ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Syaratnya supaya Allah menjagamu. Penjagaan dari Allah turun kalau kita menjaga syariatnya. Kita menjaga tauhidnya, kita menjaga sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hatta yuktaba lahumun nasru, sehingga ditetapkanlah atau turunlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, wa hatta yadkhulul jannata bi fadlillahi wa syafaati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga mereka masuk ke dalam surga dengan karunia Allah dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berhak untuk masuk surga dan selamat dari ancaman neraka adalah orang yang selalu menempuh jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus kita tahu cuma satu, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya hadis perpecahan umat yang semua diancam dengan neraka, yang selamat cuma satu, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Kemudian syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah pernah kita terangkan beberapa kali. Kan syaratnya harus tauhid. Karena Allah tidak akan meridhai, tidak akan mengizinkan syafaat kecuali bagi orang yang bertauhid. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya, ikhlas dari dalam jiwanya. Ini orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat. Kemudian orang yang paling setia mengikuti sunnah pastinya. Para ulama ahlu sunnah semangat belajar hadis. Di antara alasan yang mereka kemukakan supaya mereka nanti di hadapan Allah dibela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin akan dibela oleh beliau orang yang tidak menegakkan sunnah, orang yang tidak menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Masya Allah. Jadi di sini jelas sekali bagaimana besarnya keutamaan orang yang selalu setia menghadiri majelis ilmu untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikaji. Salah seorang ulama ahlul hadis dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Ulama ini sangat rajin menghadiri satu majlis ke majlis berikutnya. Ya, kemudian dia pulang menulis
Dan ini kebiasaan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu. Siang hari disibukkan dengan menghadiri satu majelis ke majelis berikutnya, malam hari mereka mencatat, menulis apa yang mereka telah pelajari. Ditanya oleh ulama lain atau salah seorang yang mengenalnya, ulama ini ditanya, ma ashadda hirsaka 'alal hadis. Alangkah besarnya semangatmu mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Maka beliau mengatakan rahimahullah taala, afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Apakah aku tidak ingin nanti pada hari kiamat termasuk ke dalam rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya, alu Rasulullah kita artikan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pengertian keluarga di sini bukan sekedar pengertian keluarga nasab, karena kalau keluarga nasab tapi menyimpang dari sunnah, ya jelas tidak termasuk dalam keluarga beliau, iya kan? Keluarga artinya adalah orang yang mengikuti jalannya, orang yang setia berpegang teguh dengan sunnahnya. Karena nasab kalau tidak diiringi dengan amal maka tidak bermanfaat, iya kan? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang amalnya tertunda atau lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepat jalannya, tidak akan mempercepat langkahnya. Jadi kalau amalnya tidak mendukung, nasabnya tidak bermanfaat. Agar kita bisa mendapatkan nasab yang sesungguhnya, supaya nanti masuk ke dalam rombongan yang dipimpin dan dibela oleh Rasulullah SAW ketika menghadap Allah pada hari kiamat, ulama ini mengatakan itulah sebabnya saya semangat belajar hadis, belajar sunnah di dunia. Maka ini jelas keutamaan dan kemuliaan yang menjadi sebab para ulama ahlu sunnah terdahulu ya semangat dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu poin yang ke-10. Selanjutnya yang ke-11, Al-Hadi Asyara, poin yang ke-11, Al-Firqatun Najiyatu tunkirul qawaninal wad'iyyata allati hiya min wad'il bashar. Golongan yang selamat selalu mengingkari aturan atau undang-undang buatan yang dibuat oleh manusia. Bagaimanapun ilmu pengetahuan manusia terbatas. Sebijaksana dan seadil apapun dia tetap manusia. Hukum Allah pasti yang terbaik. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka ingin mencari hukum jahiliyah? Padahal siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Ahlu sunnah menyelisih selain hukum Allah. Dan ini mencakup semua permasalahan dalam berdakwah tidak sesuai dengan petunjuk Allah, berarti dia menyelisih hukum Allah dalam dakwah. Dalam berakidah apalagi. Dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Dalam mengajarkan ilmu, dalam semua masalah. Limukhalafatiha hukmal Islam. Karena hukum-hukum buatan manusia ini menyelisih hukum Islam. Wa tad'u ila tahkimi kitabillahi alladhi anzalahu Allahu li sa'adatil bashari fid dunya wal akhirah. Dan ahlu sunnah selalu menyeru untuk menjadikan hukum, untuk mengembalikan hukum kepada kitabullah Al-Quran yang Allah turunkan untuk
kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah tempat setiap orang yang beriman mengembalikan permasalahan-permasalahan dalam hukum yang menjadi aturan dalam hidupnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sungguh demi Rabbmu, maka tidaklah demi Rabbmu wahai Rasulullah, demi Allah, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka selalu mengembalikan kepadamu, menjadikan kamu hakim pemutus dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi, dalam perselisihan yang mereka hadapi. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada rasa keberatan, rasa enggan dari keputusan hukum yang engkau berikan. Kemudian mereka tunduk dengan sepenuh ketundukan. Mengembalikan hukum saja kepada petunjuk Allah dan Rasulnya belum cukup kalau dikatakan orang yang imannya sempurna, tapi harus dia menerima dengan lapang, tidak ada rasa berat. Setelah itu dia tunduk dengan sepenuh ketundukan. Jadi hukum-hukum buatan manusia diingkari dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman cara kita mengingkari tidak seperti orang-orang Khawarij. Ya, mereka yang mengatakan kepada kita bahwa kita tidak mengingkari orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Kita katakan tidak demikian. Cuman yang kita ingin luruskan, yang namanya hukum Allah itu meliputi semua permasalahan agama. Orang yang katanya ingin menegakkan hukum Allah tapi dengan cara mencela pemerintah di mimbar-mimbar, mengadakan demonstrasi, ini menyimpang dari hukum Allah. Bagaimana mungkin dia mengaku ingin menegakkan hukum Allah, padahal pada saat menegakkannya dia justru menentang hukum Allah. Ini kan tidak benar. Orang-orang Khawarij, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika mereka ingin memberontak secara resmi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka membawa slogan ini, la hukma illa lillah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Ternyata cara yang mereka gunakan menyimpang dari hukum Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang mendengar ucapan mereka ini langsung menyatakan pernyataan beliau yang tegas, terkenal. Kalimatu haqqin urida biha batil. Yang mereka ucapkan itu adalah kalimat yang benar yang dimaukan di balik itu kebatilan. Karena yang menghadapinya orang sekelas sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, murid didikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang paling utama dalam iman dan dalam ilmunya tentu saja. Jadi kalimat-kalimat seperti ini sampai sekarang masih mereka gunakan. Kita ingin memperjuangkan Islam, ingin menegakkan jihad, menegakkan nasihat. Kalimat-kalimat yang baik tapi urida biha batil. Dimaukan dibalik semua itu kebatilan. Ya, contoh seperti masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Kan disebutkan di dalam Al-Quran, kita tahu berdasarkan penafsiran para ulama salaf, bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, di surat Al-Maidah ketika Allah menyebutkan berhukum dengan selain yang Allah turunkan, itu Allah sebutkan dengan 3 hukumnya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah orang kafir. Berikutnya, ayat yang berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah orang yang zalim. Yang ketiga, faulaika humul fasikun. Maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah menyebutkan 3 hukumnya. Karena orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah belum tentu dari hatinya. Kalau dari hatinya menganggap itu baik, menganggap wajib, menganggap itulah yang harus didahulukan, tapi karena dorongan nafsunya atau dia terpaksa atau mungkin dia disogok, akhirnya dia melaksanakan yang lain. Apakah ini kafir? Jawabannya tidak.
mungkin dia fasik, mungkin dia zalim. Karena kita bisa bayangkan saja, kalau kita terapkan secara membabi buta, ya, bahkan menganjing buta juga mungkin, ya. Semua binatang yang jelek-jelek saya disebutkan. Bahwa setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kira-kira siapa yang selamat dari kekafiran? Apakah ada manusia yang luput dari kesalahan? Ada apa tidak? Selain para nabi dan para rasul itu pun karena mereka dijaga oleh Allah, iya kan? Mereka maksum, terjaga dari Allah. Kalau tidak mereka juga berbuat salah. Kalau bukan karena penjagaan Allah, manusia biasa. Apakah ada yang luput dari kesalahan? Tidak. Orang yang berbuat kesalahan berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Apakah dia berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Tidak. Berarti semua orang kafir. Ada orang berbohong, kafir berarti. Ada orang yang bermuamalah dengan riba, kafir. Ada orang yang memukul saudaranya, kafir. Ini semua orang akan kafir. Makanya di sini para ulama membedakan antara orang yang menghalalkan selain hukum Allah atau menyamakannya dengan hukum Allah, apalagi mengatakan hukum itu lebih baik dibandingkan hukum Allah. Jelas ini kafir. Tapi orang yang meyakini kebenaran hukum Allah, kewajiban menegakkannya, tapi dia lakukan dengan sesuatu sehingga dia menyimpang, maka ini meskipun kita katakan dosa besar dan sangat membahayakan imannya, tapi tidak sampai dikatakan keluar dari Islam. Makanya ada yang fasik dan ada yang zalim. Nah, wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yuslihu lahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha mengetahui tentang hal-hal yang mendatangkan maslahat bagi manusia. Makanya hukum Allah ini diturunkan untuk kemaslahatan manusia. Kalau kita dekat dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, demi Allah hidup kita dekat dengan kebaikan. Hidup kita jauh dari sebab-sebab yang menyusahkan. Karena hukum Allah dan Rasulnya, panggilan Allah dan Rasulnya diturunkan untuk perbaikan bagi manusia. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memperbaiki keadaanmu. Jadi kalau kita merasa dalam hidup ini banyak hal-hal yang kita selalu hadapi, susah, selalu galau pikiran kita, tidak tenang jiwa kita, tidak lain pasti sebabnya karena kita jauh dari petunjuk Allah. Segera bertobat. Segera koreksi apa yang salah dalam pemahaman kita, apa yang salah dalam niat kita ketika beribadah. Apa yang kurang dari zikir kita dengan membaca zikir-zikir yang disyariatkan, apalagi bacaan Al-Qur'an kita. Jadi orang yang beriman itu gampang. Permasalahannya itu semua sudah dijelaskan dengan lengkap di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masalah-masalah mereka itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Tinggal dia menilai dirinya, kalau dia dekat dengan Islam, insya Allah kemaslahatan dan kebaikan-kebaikan dekat dengan kehidupannya. Kalau sebaliknya juga maka sebaliknya, waliyadzubillah. Wa huwa thabitun la tatabaddalu ahkamuhu ala madal ayyami wa la yatatawwaru hasabaz zamani. Yang mana hukum Allah itu selalu kokoh, tidak akan berubah hukum-hukumnya meskipun dengan berlalunya waktu, dan tidak akan berganti meskipun dengan berkembangnya zaman. Karena Allah yang menurunkan hukum-hukumnya tahu tentang makhluknya, tahu tentang masa yang akan datang. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi semua waktu, semua zaman, semua tempat dan semua keadaan. Maka ketika dia menurunkan hukum pasti sesuai dengan semua keadaan dan semua masa. Wa inna sababa syaqa'il alami ammatan wal alamil islami khasatan wa ma yulaqihi min mata'ib wa dhullin wa hawanin huwa tarkul hukma bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sebab kerusakan yang menimpa
alam atau dunia secara umum atau dunia Islam secara khusus, ya, dan dunia Islam secara khusus dengan berbagai macam musibah, kerendahan dan kehinaan yang menimpa mereka, tidak lain adalah karena mereka yang meninggalkan berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar ketika beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, wa ju'ila dhullu was-sagharu liman khalafa amri. Akan dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Tidak ada kemuliaan bagi umat ini kalau menyimpang dari sunnah. Allah menjanjikan mereka untuk menjadi umat yang mulia, umat yang tinggi kedudukannya selama mereka berpegang teguh dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya Allah meninggikan agama ini di atas agama-agama yang lainnya. Meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Bagaimana agama ini ditinggikan? Kalau mereka mengamalkan petunjuk yang dibawa oleh Rasul. Disebutkan di ayat ini. Ya, makanya kehinaan umat ini tidak akan diangkat kecuali dengan mengajak mereka kembali kepada Islam dengan pemahaman yang benar. Dan inilah yang dilakukan di dalam dakwah sunnah. Tidak ada selain ini. Berarti yang paling berjasa dan memperhatikan kemaslahatan umat adalah dakwah sunnah, bukan dakwah-dakwah yang menyimpang dari sunnah. Di dalam hadis sahih yang lain yang diriwayatkan juga dalam Musnad Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW ketika menyebutkan kehinaan umat ini disebabkan mereka yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Ketika itulah Allah akan menimpakan kehinaan bagimu wahai umat Islam, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian mau kembali kepada agamamu. Ini lafaz dalam hadis yang sahih seperti itu. Kembali kepada pemahaman Islam dengan mempelajarinya, memahami dan mengamalkannya, kemudian menyebarkan kepada kaum muslimin, tentu dengan cara yang benar. Baik. Wala izzalil muslimina illa birruju'i ila ta'alimil islami afradan wa jama'atin. Maka tidak ada kemuliaan bagi kaum muslimin kecuali dengan cara kembali kepada pengajaran-pengajaran Islam secara individu maupun kelompok, secara pribadi maupun jamaah, wa hukumatin, dan secara pemerintahan, ya, secara undang-undang, amalan biqaulihi ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi ini keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sekarang banyak orang yang mengeluhkan tentang pemerintah, ya, dengan menyebutkan kedoliman pemerintah, pertama kita katakan, metode untuk menyelesaikan masalah ini yang sesuai dengan hukum Allah adalah bukan dengan mencela pemerintah, justru mendoakannya. Ya, ini yang akan memperbaiki keadaan. Yang kedua, keburukan yang ada pada pemerintah sebabnya adalah keburukan yang ada pada rakyatnya. Jadi kalau ditambah keburukan tersebut dengan sikap yang salah, maka akan semakin memperparah keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim itu menjadi pemimpin orang zalim lainnya disebabkan
perbuatan buruk yang mereka lakukan. Jadi orang zalim akan memimpin orang yang zalim. Kalau kita ingin pemerintah kita baik, maka perbaiki diri kita. Benarkan cara kita dalam menasihati mereka, dalam memilih mereka, dan dalam pengamalan agama Islam lainnya. Itulah sebabnya para ulama mengatakan kaidah yang terkenal, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaanmu, maka begitulah keadaan orang-orang yang akan menjadi pemimpinmu. Oleh karena itu, benar-benar merujuk kepada manhaj salaf, memperbaiki semua keadaan umat ini, baik pribadi, masyarakat, keluarga, masyarakat secara umum termasuk pemerintah, dengan kita menegakkan dakwah, mengadakan majelis ilmu, memakmurkan masjid-masjid dengan pengajian, menyebarkan kebenaran akidah, kebenaran tauhid, menasihati untuk menjauhi perbuatan syirik, berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi perbuatan bid'ah. Inilah yang akan menjadi sebab kemaslahatan bagi umat Islam, bahkan seluruh alam ini secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah, insya Allah cukup sampai di sini apa yang bisa kita baca dari kelanjutan pembahasan kitab Minhajul Firqatin Najiyah. Semoga menjadi sebab kebaikan dan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Kita teruskan dengan bertanya jawab sebelum kita akhiri kajian kita di siang hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Ya, benar. Dan sekarang ini era digital, Ustaz, sangat mudah mendapat informasi dan belajar agama secara Online. Ya. Bahkan nantinya evaluasi fatwa masyaikh, salah satu contoh fatwanya tidak memperbolehkan lebih non Islam. Itu di era digital begini bagaimana, Ustaz? Contohnya atau Eropa, yang jauh dengan yang notabene-nya non muslim. Sedangkan untuk melakukan bisa dengan cara sekarang ini. Bagaimana bisa? Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Tentang fatwa ulama yang melarang kita datang ke negeri kafir di masa yang saat ini merupakan era digital yang informasi sangat cepat tersebar, kemudian juga pengajaran Islam bisa kita dapatkan melalui internet atau kajian-kajian online dan seterusnya. Ya, maka jawabannya ketika para ulama menyebutkan hal ini itu berhubungan dengan masalah pembahasan yang disebut dengan al-wala wal bara, loyalitas dan kebencian. Itu pun tidak secara keseluruhan dilarang, karena jika ada hal-hal yang berhubungan dengan hajat diperbolehkan. Contohnya misalnya orang yang pergi ke luar negeri atau ke negeri-negeri seperti ini dengan tujuan berdakwah, jelas boleh dan bahkan didukung. Yang tidak diperbolehkan itu adalah orang yang datang ke sana sekedar berkunjung, yang kemudian nanti beresiko dia tidak akan bisa menegakkan agamanya di situ. Dia tidak bisa menegakkan agamanya di situ. Ya, jelas nanti di sana dia akan menghadapi kendala seperti ketika tiba waktu sholat,
di tempat-tempat yang mungkin tempat ibadahnya kurang atau tidak seleluasa di negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian nanti kendala masalah makanan yang halal, dan pengaruh-pengaruh di sekitarnya, karena orang-orang di sekitarnya tentunya dia tidak akan menutup aurat dengan baik sebagaimana kaum muslimin. Apalagi kehidupan mereka yang bebas, dan kita tahu iman kita yang lemah. Ini yang dilarang orang-orang yang seperti ini. Dia kesana hanya sekedar piknik saja, hanya sekedar rekreasi saja, hanya sekedar berkunjung tanpa ada tujuan tadi. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi tertentu, orang yang ingin berdakwah, menyebarkan kebaikan di sana, ya, orang yang misalnya ada kebutuhan untuk mempelajari ilmu yang dibutuhkan kaum muslimin yang memang adanya di negeri tersebut, ini diperbolehkan karena ada hajat yang seperti ini. Adapun untuk hal-hal yang lain, maka karena kita bisa justru cukup dengan hubungan lewat internet saja, tidak perlu kita ke sana. Misalnya ada kita butuhkan belajar, ternyata bisa lewat online, ya sudah kita belajar lewat online saja. Tidak perlu kita ke sana karena syiar-syiar Islam juga di sana tidak tegak. Dan kita tahu negeri-negeri yang banyak terdapat kerusakan padanya, kan ini negeri yang berpotensi akan mendapatkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala di situ. Bagaimana kalau kita di sana ternyata kita juga ikut kena azab Allah, naudzubillahi min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, ya, Inna nasa idza ra'aul munkara falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Manusia itu kalau melihat kemungkaran dan dia tidak mencegahnya, dia malah justru menikmatinya, maka dikhawatirkan sebentar lagi Allah akan menurunkan secara merata azab darinya. Jadi ini yang dikhawatirkan. Ya, maka kalau untuk maslahat-maslahat yang besar seperti tadi itu diperbolehkan oleh para ulama dengan tetap kita menjaga untuk tetap bisa menegakkan ibadah kita di tempat-tempat tersebut. Jadi ada kriterianya yang dilarang di sini dan ada juga yang diperbolehkan dengan batasan-batasan seperti tadi. Nah, bismillah, berkaitan dengan berpegang teguh di atas sunnah, bagaimana dengan pernyataan hadis sebagai berikut. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Terkait zaman fitnah saat ini dan gelombang kemungkaran maksiat di mana-mana. Tidak ada hadis seperti ini. Ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Di mana hadis seperti ini? Tidak ada. Mungkin ada pernyataan ulama, itu pun kita artikan dengan makna yang benar tentu saja. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, artinya di zaman fitnah ya lebih hati-hati. Ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Misalnya di zaman digital sekarang boleh kita menggunakan fasilitas atau kemajuan teknologi yang ada, tapi tetap hati-hati karena takutnya nanti ada pengaruh-pengaruh buruk yang masuk. Tetap harus kita ketat dalam mengawasinya. Yang jelas saya belum pernah mendengar hadis yang lafadznya seperti ini. Yang kita diperintahkan adalah mendidik anak kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita boleh menyesuaikan dengan zaman, artinya kita gunakan teknologi yang ada, tapi harus dengan lebih hati-hati karena bisa jadi teknologi ini masuk kepada anak-anak kita tanpa kita sadari, atau karena tanpa kita mengawasinya sehingga kecolongan misalnya. Ya, ala kulli hal kita diperintahkan untuk mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya, apalagi kita tahu pengaruh lingkungan yang sangat besar dampaknya bagi pendidikan anak. Nah, barakallahu fikum. Goes to Mekah dan Madinah. Selok kita hari ini spesial banget. Selain ini tempatnya ternyata dekat rumah gua. Mak, mau kesini, Mak? Oh, ini ownernya? Bismillah. Bukan dong. Oke. Waalaikumsalam. Level. Kita mau umroh. Insya Allah. Tanggal berapa sih yang ini? Insya Allah Desember. Tanggal Insya Allah 23. Tanggal 23 Desember. Bagaimana sih tahun baru di sana? Iya. Ada nggak sih tahun baruan? Jadi kalau mau umroh bareng kita nanti bulan Desember. Gimana caranya? Ini hubungin aja nih. Bisa dia masuk ke Instagram juga. Dan jangan lupa kalau mau Desember bareng kita. Iya, langsung aja daftar ini. Awina. Ya. Kita akan ngapain aja, Kang? Kita mudah-mudahan cari yang unik-unik. Selalu kita kita cari kulineran yang unik-unik di Mekah ataupun di Madinah. Goes to Mekah dan Madinah.